Aku tidak akan membiarkan kalian bertemu lagi. Biarkan mereka bertemu kembali. Di sudut waktu, beberapa cerita bagai bintang yang berkilauan. Seorang lelaki tua bernama Chuge, yang telah menderita penyakit Alzheimer selama 5 tahun, di bawah perawatan penuh kasih sayang putrinya, menjalani kehidupan yang tampak sederhana. Lelaki tua itu sering bergumam dengan kata-kata yang sulit dipercaya, yang menyebut dirinya sebagai guru terbaik di gedung itu. Dia, dengan kekuatannya sendiri, mengirim 8 anak dari pegunungan keluar dari sana. Siswa-siswanya bahkan memimpin kemajuan gedung itu selama 20 tahun. Sekolah yang terletak di lembah itu dibongkar setelah para siswanya lulus karena sudah terlalu tua dan rusak. Kakak Chu dan murid-muridnya sudah 24 tahun tidak bertemu. Dalam hidupnya, ia sangat ingin bertemu lagi dengan murid-muridnya. Sangat ingin bertemu mereka lagi. Selamanya. Setiap kali melihat tayangan berita tentang tokoh terkenal di televisi, ia akan berkata dengan gembira, saya pernah bekerja sama. Itu murid-muridnya. Namun, awalnya gadis itu tidak percaya kata-kata ayahnya. Untungnya, cahaya harapan belum padam. Seorang lelaki tua yang lewat, ternyata adalah mantan kepala desa di desa kecil itu, mengenali Chuge yang duduk di kursi roda. Apakah namanya Chu? Ayah saya bernama Chuge. Anda kenal ayah saya? Dia mulai menceritakan legenda Chuge yang tersembunyi dan hebat. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ayahmu mengajar di desa Panlong. Dia adalah guru terhebat di gedung ini, Guru Chu. Guru terhebat di gedung ini. Sudah 20 tahun, seberapa lama Guru Chu mengalami demensia? Sekitar 3 atau 5 tahun. Setelah demensia, dia selalu berbicara sembarangan. Dia bilang dia dulunya seorang guru. Itu bukan omong kosong. Shaker, kamu tahu tidak? Itu adalah muridnya. Apa? Ada juga pahlawan kaya Wang Dinghai. Sekarang semua orang yang terkenal itu adalah muridnya. Ini tidak mungkin. Guru Chu benar-benar hebat. Dia mengandalkan kekuatan sendiri, mengirimkan 8 anak dari pegunungan keluar dari gunung. Itu juga tahun itu. Guru Chu diakui sebagai guru terbaik di Daxia. Lalu bagaimana? Kemudian tidak ada orang lagi di gunung. Guru Chu menghilang tanpa jejak. Mereka kembali mencarinya. Pergi ke New York, ya. Pergi menikmati hidup, namun tidak pernah menemukan Guru Chu lagi. 5 tahun yang lalu, anaknya Wang Binhai kembali mencari Guru Chu. Dia bilang dia pasti harus menemukan Guru Chu. Guru Chu mengusulkan untuk mengadakan pertemuan reuni di desa kecil. Reuni ini bukan hanya untuk berkumpulnya orang tua, tetapi juga untuk pertemuan kembali antara guru dan murid setelah lebih dari 20 tahun berpisah. Saya rasa mereka pasti ingin bertemu lagi. Baiklah. Gadis itu setelah mendapatkan pengesahan dari ketua tua, semakin penuh penghormatan terhadap ayahnya, Chuge, yang bekerja keras di lembah kecil. Chuge segera setuju dengan usulan untuk mengadakan pertemuan reuni. Setelah pulang ke rumah, gadis itu membuka kotak kayu ayahnya yang telah sukses selama bertahun-tahun. Melihat sertifikat guru terbaik di kota dan foto-foto dari masa lalu, tidak bisa menahan air mata. Dan semakin mantap untuk mewujudkan keinginan ayahnya. Saya telah mengabaikanmu selama 4 tahun. Itu adalah kesempatan terakhir dalam hidup. Mari bertemu kembali dengan mereka. Ayah, saya akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkan keinginan terakhirmu. Menghubungi orang-orang itu dari dulu. Bertemu kembali. Namun masalah di depan adalah, dia tidak bisa menghubungi 8 siswa yang kini sudah menjadi penghuni lantai atas gedung. Tanpa pilihan lain, ia menulis kisah tentang ayahnya dan mempublikasikannya di internet, dan meminta untuk disebarluaskan. Namun malah mendapat cercaan dan penghinaan dari beberapa orang yang tidak tahu apa-apa. Aku ingin memberikan kejutan istimewa di hari ulang tahunnya, agar dia bisa bertemu kembali dengan mereka seperti 20 tahun yang lalu. Aku tidak bisa menghubungi murid-muridnya. Hanya bisa menulis kisah tentang ayahku dan mempublikasikannya di internet. Saya harap kalian semua bisa membantu saya dengan like. Penipu akan menjadi penipu besar. Tidak ada yang akan percaya dengan apa yang dikatakan ayahku. Tidak apa-apa. Lagi pula, sejak awal aku juga tidak percaya. Ayah. Aku sangat ingin menjadi biksu Tang yang baik. Di universitas, dia jadi bahan tertawaan banyak orang. Benar-benar bisa minta bantuan online. Berkata tanpa persiapan, Sisi bilang, ayahnya adalah guru terbaik di Daxia. Mengeluarkan perempuan Peng Yihan dari tangannya. Orang hebat lainnya ada Dr. Li Qiming. Baiklah, jika benar ada ayah sehebat itu, dunia akan kacau balau jika semua meledak. Memang benar. Lihat, sekarang di internet semua orang bilang ayahnya pikun. Pikun di usia senja. Pimpinan sekolah mengadakan rapat karena tekanan opini publik. Bahkan ingin mencabut status pelajarnya. Kejadian ini harus ditangani secara serius. Sebenarnya, pendidikan di kepolisian sebelumnya mengajarkannya bahwa ia hanya ingin membantu ayahnya. Pengumuman misi dihapus. Saat tidak ada yang mempercayainya, seorang pemuda bersedia untuk mempercayainya. Pemuda itu segera berlari menuju rumah gadis itu. Sampai di depan rumah, mengetahui bahwa apa yang dikatakan gadis itu adalah benar. Dia pun tanpa ragu mempercayainya. Apa yang saya katakan adalah benar. Sekolah sedang mengadakan rapat membahas tentang hal ini. Kakak senior telah mencoreng nama baik universitas. Anda akan dikeluarkan dari daftar mahasiswa. Saya tetap akan melakukan hal ini.
Ayah saya tidak pernah bertanya tentang studi saya. Hanya menjemput saya pulang dari sekolah setelah bekerja. Kemudian saya masuk ke Universitas Jinghai, lalu mulai melanjutkan studi magister. Dia juga selalu mendapatkan beasiswa. Untuk semua ini, saya selalu merasa itu wajar. Tapi sekarang saya baru merasakan rumah. Ternyata ayah saya tanpa saya sadari sudah mengajarkan saya banyak hal. Ayah, dia sangat malang. Sayang, mulai sekarang kamu harus belajar dengan baik. Agar di masa depan bisa membantu lebih banyak orang seperti ini. Dulu di mataku, dia hanya seorang ayah yang hebat. Tapi sekarang aku baru menyadari, dia juga adalah seorang guru yang menginspirasi tanpa suara. Apa yang aku katakan itu benar. Aku tahu, kakak kelas, ayahku adalah kepala stasiun TV Qinghai. Dia membantumu. Saat itu, asisten desainer jembatan pertama gedung itu mengenali Chu Ge dalam cerita. Aku pernah menjadi rumput kering yang hampir mati. Dia datang seperti hujan. Sehingga aku bertekad untuk menjadi pohon besar. Aku ingin menemukannya. Dia mengira itu adalah angin dewa. Bukankah ini adalah Xia Sugong? Selalu dibicarakan. Mencari selama 20 tahun lebih. Orang itu? Setiap tahun di festival Xia Sugong, dia akan kembali. Ribuan orang mengatakan dia adalah menteri yang jahat. Hanya aku yang tahu. Dia selalu duduk di sekolah lamanya. Menunggu orang yang mengenakan kemeja putih itu kembali. Kak Ju. Kak Ju. Dan ayah dari orang terkaya di Daxia juga mengetahui bahwa Kak Chu akan menghadiri pertemuan reuni. Kami harus pergi ke pertemuan reuni. Kami tidak pernah melupakan. Guru Chu adalah penyelamat besar bagi anak saya. Jangan berpura-pura. Jika kalian benar-benar menganggap Guru Chu sebagai penyelamat, lalu mengapa anakmu harus melaporkan orang itu? Chu Sixi bahkan meminta Universitas Dinhai untuk mengeluarkannya. Apa yang terjadi jika bukan karena Guru Chu? Anakmu tidak mungkin bisa keluar dari pegunungan. Di desa Han tidak ada orang sekejam kalian. Bukan begitu. Sang konglomerat mengetahui kelalaian asistennya. Hampir saja melewatkan guru yang berjasa. Penyesalan bercampur aduk. Segera bergegas ke pertemuan reuni. Akan kutampar kau, serigala mata putih. Ayah. Jangan pukul saya. Ya, ayah, serigala mata putih. Ayah, ada apa dengan Anda? Wang Dianhai, kau benar-benar mengecewakan. Apa sebenarnya yang terjadi? Kau berasal dari desa Panlong di lembah kecil itu. Dan ada seorang guru bernama Chuge. Kau merasa bahwa riwayat yang tidak diketahui orang ini membuatmu malu, kan? Apa yang kau katakan? Mengapa kau menggugat Putri Guru Chu ke pengadilan? Mengapa kau tidak mengakui Guru Chu MU? Mengapa kau begitu tidak tahu terima kasih? Ah, saya sudah menemukan Guru Chu. Kamu melaporkan orang itu. Masih berani bertanya padaku. Apa yang terjadi? Di internet ada seorang gadis yang mengatakan bahwa dia adalah murid ayahnya. Besok akan diadakan pertemuan kembali. Saya kira Wang Song berasal dari keluarga terpandang. Jadi bajingan. Hampir membuatku, Wang Dinghai, menjadi orang yang kejam dan tidak berperasaan. Dulu kalau bukan karena Guru Chu yang bahkan tidak mampu membayar biaya sekolah. Dia sudah menjadi ayah angkatku. Pergi. Tuan Wang, saya tidak tahu. Segera bersedih. Itu rumahku. Kamu diam saja. Mimpimu adalah menjadi seorang pengusaha di masa depan. Siswa-siswamu itu adalah apel yang aku tanam. Aku rugi, aku rugi. Gurumu itu bagaimana bisa jadi ya? Ah, bagaimana bisa menarik sekumpulan pencuri? Siswa-siswaku bukan pencuri. Aku akan menggantimu 500. Gaji Pak Ju hanya 400 yuan sebulan. Pak Ju, ini semua aku berikan padamu. Siapa yang melakukannya? Ayah. Ayo pergi. Kita pergi lihat tempat kamu bekerja sebelumnya.
Kasus Chu Sixi sangat buruk. Ini adalah aib besar bagi sekolah kami yang telah berdiri selama 100 tahun. Bukannya, dia bahkan mengatakan di internet bahwa ayahnya adalah seorang dewa. Peringkat pertama adalah. Dan sekarang, kelompok Wang telah mengirimkan surat peringatan dari pengacara. Surat peringatan ini tidak hanya menuntutnya tetapi juga sekolah kami. Dan juga harus melaporkan bahwa universitas kami, Jinpai, tidak dapat dikendalikan. Sekarang hanya Emer Wang yang mengirimkan surat pengacara. Tapi Chu Sixi juga telah mencemarkan nama baik dengan Hero. Hari ini 1 laporan. Besok, 10 laporan ini akan menjadi 100 laporan. Sialan. Hahaha, kamu bodoh tua. Kamu bodoh kecil. Kau mau membuatku tertawa sampai mati? Ayah. Apakah itu tempatmu bekerja dulu? Sudah pukul 12. Tidak ada seorang pun. Para murid yang kau selalu bicarakan. Sudah lama melupakanmu. Segera sampai. Ya, lebih dari 20 tahun yang lalu saya keluar dari sini. Dulu sini semua tanah. Belum ada jalan beton. Saat saya berumur 16 tahun, Guru Chu pernah berkata kepada saya, suatu hari nanti, kamu akan seperti burung kecil itu, terbang keluar dari gunung ini. Guru. Aku benar-benar terbang keluar dari pegunungan. Aku tidak hanya terbang keluar dari pegunungan. Aku juga terbang keluar dari bumi. Apa yang kau berikan? Terong. Seharusnya teriak. Semoga sukses. Satu serangan, saudaraku. Hahaha, baiklah. Guruhu, aku. Aku sudah kembali. Guruhu sudah kembali. Guruhu, aku sudah kembali. Hei, ketua. Kau mengeluarkan 10 pernyataan di internet. Dampaknya sangat buruk. Serius mencemarkan nama baik tokoh terkenal kita. Serius mencemarkan reputasi sekolah kita di Universitas Jinhai. Telah memberikan dampak yang besar bagi sekolah kami. Setelah diteliti dan diputuskan, pihak sekolah mengadakan rapat dan membahas secara bulat. Tentang kamu. Halo, Kepala Wang. Halo. Guru Chu, Guru Chu, Guru Chu. Guru, guru. Guru, guru, guru. Segera mulai pelajaran. Guru Q. Guru Ju segera mulai pelajaran. 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 Sebenarnya seperti apa seorang pendeta desa? Setelah 20 tahun berlalu, orang yang mengajar ini memiliki begitu banyak saudara di desanya. Begitu banyak penduduk desa. Masih ingat? Masih mau kembali melihat? Sejauh mana Anda ingin mencapai posisi yang dihormati? Hingga membuat orang menghormati Anda dari lubuk hati mereka. Aku tahu betapa beruntungnya kamu. Oleh karena itu aku bangga padamu, ayahku. Apakah Guru Ju masih ingat padaku? Zhao Dahai, oh Guru Ju. Bagaimana kamu bisa berubah seperti ini? Apakah kamu masih ingat siapa mereka? Aku sebenarnya siapa? Mengapa melihat mereka? Aku merasa sangat familiar. Bu, aku mohon padamu, yang dikatakan senior kuliahku semuanya benar. Cepat kirim wartawan televisi ke desa Panlong. Di dunia ini, mengapa ada begitu banyak hal yang aneh? Seorang guru desa kecil membina begitu banyak orang yang luar biasa.
Dia adalah kepala stasiun televisi. Dia berasal dari media. Bagaimana kamu bisa memutuskan hal-hal ini hanya berdasarkan instingmu? Coba lihat ke atas. Ada 4 kata yang tergantung di mulutmu. Keindahan dan kebenaran. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah mengagumi siapapun. Aku tidak bisa menerima pihak sekolah yang bodoh ini dengan gegabah mengeluarkan orang yang aku kagumi. Aku tidak setuju dengan pembicaraan ini. Gu 11-11. Kau dari jurusan apa? Dasarmu apa untuk tidak setuju? Saya mahasiswa tahun kedua jurusan studi sosial, Universitas Dinghai. Dengarkan saya tidak setuju. Atau jurusan remedial? Saya tidak setuju untuk mengeluarkan Jisian. Kau hanya mahasiswa tahun kedua. Siapa yang memberi keberanianmu untuk menabrak anjing kepala sekolah? Kakak Siksi adalah juara sains nasional. Dulu, banyak universitas terkenal di luar negeri yang mengulurkan tangan, tapi dia tidak setuju. Karena kalian berkata bahwa Universitas Jinghai akan selalu menjadi pelabuhan aman bagi siswa. Kalian berkata bahwa sekolah di luar negeri tidak akan menjadi pelabuhan aman. Sekarang bagaimana? Kakakmu sedang menempuh gelar master. Di Massachusetts, pekerja biasa adalah. Setelah itu, saya melihat kakak senior. Karena kalian bilang Universitas Jinghai meskipun tidak sebanding dengan MIT. Tapi tempat ini akan membuat orang merasa akrab. Universitas Jinghai selamanya adalah rumah bagi kakak senior. Namun sekarang, itu salah. Kamu mempromosikan kerja keras dan usaha kakak senior. Mempromosikan prestasi kakak senior. Menginspirasi teman-teman lainnya untuk maju. Banyak orang menjadikan senior sebagai panutan. Tapi sekarang, kau gila. Diam. Pemberani sekali, gila. Orang-orang di lantai 18 gedung Wang. Pihak kampus bahkan tak bisa mengungkap kebenaran. Saat ini juga, kalian malah akan mengeluarkan senior dari kampus? Kakak senior itu memang menipu. Dia bernama Kakak Cho. 20 tahun lalu, guru teladan nasional. Kalian sekumpulan katak dalam sumur. Adalah hal yang luar biasa di dunia. Jadi kalian langsung menyimpulkan itu palsu? Aku akan lihat. Deskripsi 10 tokoh terkenal. Ini tidak mungkin. Ini palsu. Semua yang dikatakan itu benar. Segera kirim jurnalis televisi ke desa Panlong. Bagaimana mungkin ada begitu banyak hal aneh di dunia ini? Mengapa guru di desa Panlong bisa melahirkan orang-orang yang tidak terlahir secara normal? Kebenaran yang menarik. Kau bercanda. Bagaimana hasilnya? Apakah ada tanggung jawab? Ada. Benar-benar ada. Apa mimpimu? Dulu, mimpi saya hanyalah bisa bekerja di kota. Tapi setelah Guru Chu datang, sekarang mimpi saya adalah menjadi seorang pengusaha. Apa mimpi kamu? Mimpiku adalah menjadi astronot. Mempelajari roket. Mimpiku adalah menjadi seorang desainer jembatan. Mimpiku adalah menjadi peneliti di bidang medis. Apa? Keras sedikit, peneliti di bidang medis. Mimpiku adalah menjadi astronot di Changsha. Wang Linhai, tinggi badan 1,7 meter. Semua adalah muridnya. Tapi bagaimana bisa 1,7 meter ini masih air? Dari provinsi yang sama, institut yang sama, dan guru yang sama. Di sekolah yang sama. 20 tahun kemudian orang-orang ini telah menjadi raksasa di dunia ini. Dan kekuatan kebangkitan di bawah hegemoni. Seluruh tim kerja Jinhai TV adalah semua orang dari Jinhai TV yang dikerahkan untuk menyiarkan langsung desa Panlong ke seluruh negeri. Sekolah Menengah Panlong selain mengadakan konferensi 24 tahun dengan siswanya, setidaknya 4 kelompok kerja bergegas menuju desa Panlong. Weishi yang menakjubkan. Mulai saat ini, semua program memulai siaran langsung dan disiarkan secara bersamaan ke media online, media televisi dan media FM. Kamu lihat. Yinhai TV telah mengeluarkan pemberitahuan resmi. Saudara Chu, pertemuan setelah 24 tahun. Semua sudah menjadi rumah bata. Setiap rumah sudah punya mobil kecil. Fasilitas kebugaran juga sudah terpasang. Wah, sangat bagus ya. Dulu kita tidak punya kondisi seperti ini. Hahaha, di mana-mana ada jalan semen. Dulu kita bahkan tidak berani membayangkannya. Ayah ingat. Ini tempat kerja dulu. Jalan Dinghai. Jangan-jangan itu diperbaiki oleh anak nakal Wang Dinghai. Hahaha, ayo. Ambilkan foto saya. Saya ingat.
20 tahun yang lalu, anak itu Wang Dinghai sudah bilang kepada kami bahwa dia nanti akan membuat seluruh desa kita memiliki jalan semen. Tidak disangka. Ternyata benar-benar terwujud. Hahaha, tidak disangka. Anak nakal waktu itu sudah membuktikan ucapannya. Haha, ayo ayo. Kalian semua foto satu lembar. Semua foto satu lembar. Ayo 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 foto foto foto. Duduklah. Tahannya, Bu Guruju cepatlah, Bu Guruju tahannya, Bu Guruju Bu Guruju. Masih ada 3 jam lagi sampai rumah sakit di kota. Harus bertahan sedikit lagi. Mobilnya akan baik-baik saja. Mobil itu ada gunanya apa? Lembah ini sama sekali tidak bisa dilalui. Ya Tuhan, sudah setengah jam. Kembalikan mobilku, tidak apa-apa. Saya harus memberikan beton untuk desa Panlong kita. Saya ingin mobil bisa masuk. Saya ingin ambulans juga bisa masuk. Tidak bisa mereka. Siapa orang ini? Siapa yang menyuruhmu datang mengambil foto? Pergi. Swallow. Pergi. Kita sangat berani ya. Tahu ini tempat apa? Berani sekali bertindak seenaknya di sini. Siapa yang mengizinkan kalian untuk berfoto di sini? Siapa yang mengizinkan kalian bertindak seenaknya di sini? Seorang pemuda yang tidak masuk akal, kami. Hanya berfoto di sini. Tahu tidak ini tempat apa? Lihat saja papan nama desa Sufeng Wang. Jalan ini semua dibangun oleh orang terkaya kita, Wang Dinghai. Saat membangun jalan ini, Tuan Wang berkata, harus rendah hati dan pergi tanpa pamrih. Desaku sangat besar. Kau tidak melihatnya? Apakah kau buta? Hei, kenapa kau menghinaku? Ini kau menghinaku. Berani sekali memukulku, orang tua ini. Dari mana kau tahu tentang rahasia Tuan Wang yang kaya raya, yang merupakan rahasia desa Panong kita? Mereka bahkan sudah sampai di sini. Masih juga berani berfoto di sini. Orang jahat telah masuk desa. Mereka ingin merusak keberuntungan desa kita. Aku sudah curiga sejak lama melihat mereka berkelakuan mencurigakan. Ah, Yang Mulia, bukankah Yang Mulia mengatakan ingin tetap rendah hati? Kalian ini, begitu difoto pasti akan menarik begitu banyak orang luar. Bunuh mereka! Bunuh mereka! Kakak-kakak, berani sekali kalian. Kami adalah warga desa Panong lama. Coba lihat, siapa di antara kalian yang berani? Saya adalah mantan kepala desa Panlong. Hu Dinghai, anak durhaka itu, aku yang melihatnya tumbuh besar. Kau berani memukul orang? Dia orang penting di desa kami. Pasti ada kesalahpahaman. Tenang semua orang. Tenang semua. Kita semua dulunya orang desa Panlong. 20 tahun yang lalu kami pindah ke bawah gunung. Kalian semua berasal dari desa lain, kan? Kita di desa Panlong punya reputasi. Makanya banyak yang pergi dari desa Panlong. Seorang konglomerat besar. Dikatakan di desa Panlong bisa mendapatkan keberuntungan. Dukun juga bilang semakin banyak orang luar, semakin banyak keberuntungan kita yang hilang. Semua orang bilang, apakah kalian setuju? Tidak setuju. Anakku kelak juga akan menjadi orang terkaya. Tidak boleh kalian merusak keberuntungan keluargaku. Berani menyedot keberuntungan kami. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Kleptomania sungguh sangat konyol. 20 tahun yang lalu kita juga sama seperti mereka. Kemudian Guru Chu datang. Barulah desa Panlong kami berubah total. Desa apa? Hanya 2 kata, pendidikan saja. Diamlah, semua orang berlutut dan sujud kepada dewa gunung kami. Tidak bilang mau menyerahkan bendera. Kena batunya. Kau pergi saja. Membunuh kalian. Sungguh konyol, sangat konyol. Kalian mau, kan? Asal kalian tenang. Kalian tahu sejarah desa Panlong? Kalian tahu cerita tentang gunung ini? Berbicara sembarangan di sini. Sangat menyedihkan, benar-benar menyedihkan. Siapa orang tua ini? Dia bernama Chuge. Dulu dia adalah guru Chu dari desa Panlong. Kalian hanya tahu bahwa Wang Ding juga berasal dari sini. Tapi kalian tahu bahwa Siakran juga berasal dari sini? Kalian tahu Lin Qi? Yo Qiang juga berasal dari desa Panlong. Semua orang besar. Mengapa saya tidak mendengarnya? Dan guru Chu adalah guru mereka. Setiap orang adalah murid-muridnya saat Anda pergi ke sini. Dan penduduk desa kami yang telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Kami pindah ke kota 20 tahun yang lalu. Hari ini kami akan membuat janji untuk kembali ke kota asal kami untuk melihatnya. Ini pertemuan reuni. Oh, ingat. Dialah mereka. Dialah yang kau maksudkan hari itu. Bukan. Aku juga ingat. Seorang wanita mengatakan bahwa ayahnya adalah guru desa. Telah membina banyak orang dewasa. Penipuan yang mencolok. Ya, aku juga ingat. Pada dasarnya, yang dibicarakan bukanlah Tuan Wang. Para penipu ini benar-benar berani. Kalian adalah para penipu itu. Kami bukan penipu. Tuan Wang berani datang ke desa Hualau. Kami bukan. Bukan apa? Bukan siapa. Ah. Kau tidak apa-apa? Memukul orang. Kau memukul orang. Memukul orang. Kau penipu. Hari ini berani datang. Kau jangan harap bisa pergi.
Ini sungguh luar biasa. Ilmuwan gedung pencakar langit, insinyur terkaya, ahli biologi, semua ternyata berasal dari desa kecil ini. Bagaimanapun juga, aku tidak percaya. Begitu banyak tokoh penting yang dapat ia bina sebagai seorang guru desa. Kedengarannya seperti cerita karangan. Bayangkan saja. Dia seorang guru desa. Apa dasarnya dia bisa mengubah puncak gunung ini? Dan dalam waktu singkat 20 tahun. Menjadi pilar utama gunung ini. Bahkan menjadi penyangga yang kuat. Konon acara hutan setelah 24 tahun ini sebagian besar akan gagal. Stasiun televisi kami akan dihujat oleh banyak netizen. Bukankah begitu? Ini bukan. Bukan. Ayah. Apa kamu baik-baik saja? Ayah. Apa kamu baik-baik saja? Ayah. Itu adalah tempat yang pernah kamu kerja sebelumnya. Ah, ah. Pak Sue, kembalilah padaku. 20 tahun yang lalu. Disinilah aku mengucapkan selamat tinggal padamu. Bu Guruju, tunggu aku sampai kembali. Bu Guruju, aku pasti akan diterima di Universitas Teknologi Daxia. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Bu Guruju, aku akan membalas kebaikanmu. Terima kasih, Tuan Ju. Guruju. Guru Su tidak diizinkan menangis setelah dia berkata, jika Anda tidak memiliki ujian yang bagus, jangan kembali. Menyingkir. Ayo. Balok masa depan di bawah menara. Guru. Aku pasti akan keluar dari gunung besar ini. Desa Zilong, aku pulang. Guru Chu. Aku pulang. Gunung besar ini, aku pulang. Ibu harus memberitahu. Penipu, penipu, telah menyedot uang penipu. Kita bukan. Penipu itu telah menipu kita. Kau jangan coba-coba kabur, mengerti? Ayahku bukan penipu. Dia adalah guru desa dari suku Panlong. Guru desa. Menjadi guru adalah hal paling beruntung dalam hidupku. Hai, nak, berapa umurmu? 15. Siapa kau? Saya adalah guru pengajar yang ditugaskan dari provinsi. Guru ini juga orang kota. Saya sudah banyak melihat orang kota seperti kalian. Setiap orang bilang datang ke sini jadi guru, namun tidak ada satupun yang bisa bertahan lebih dari sebulan. Apakah banyak guru yang pernah datang ke sini? Aduh anak-anak. Pimpinan. Tempat ini sangat miskin. Hari ini saya masuk desa dan melihat seorang anak. Usianya 15 tahun, bahkan tidak punya pakaian untuk dipakai. Dia bahkan menggunakan kantong urea untuk pupuk sebagai pakaian. Saya ingin mengajukan permohonan untuk mengirimkan sejumlah bahan makanan untuk anak-anak di sini. Anak-anak di sini umumnya tidak mau pergi ke sekolah. Sebelumnya, para guru pengganti yang hanya bertahan sebentar meninggalkan kesan buruk di sini. Saya memutuskan untuk tinggal. Jangan 3 bulan. Saya memutuskan untuk tinggal di sini selama 3 tahun dulu. Sekarang saya sudah di sini. Mari kita lakukan sesuatu. Setidaknya membangkitkan semangat anak-anak di sini untuk belajar. Ini nama saya.
Mulai sekarang saya adalah guru bahasa, guru matematika, guru fisika, guru kimia, dan guru bahasa Inggris kalian. Saya akan menemani kalian selama 3 tahun. Kalian berjumlah 8 orang. Dan tujuan saya hanya satu. Saya akan menemani kalian selama 3 tahun. Kalian berjumlah 8 orang. Dan tujuan saya hanya satu. Guru Sing ini katanya akan membimbing selama 3 tahun. Cih. Tergila-gila. Maksimal 300 juta. Apa tujuannya? Dalam 3 tahun, kalian 8 orang akan lulus ujian masuk universitas. Keluar dari gunung ini. Setelah kalian lulus kuliah, 8 orang akan menjadi pilar negara ini. Dia bilang apa? Dia bilang dalam waktu 3 tahun, 8 orang dari desa Panlong akan lulus ujian masuk universitas. Dia berbicara tanpa persiapan. Jangan bilang tentang desa Panlong. Seluruh kota Wolong. Seluruh kota ada 20.000 orang. Dalam sejarahnya, tidak ada satupun yang menjadi mahasiswa. Desa Panlong memiliki 8 mahasiswa. Dia omong kosong tentang mahasiswa. Semua orang memiliki keahlian luar biasa. Dia bilang apa? Apakah itu semudah itu? 3 tahun untuk melatih 8 orang. HMPH, jangan bilang 8 orang. Jika dia bisa menghasilkan 1 mahasiswa saja, saya akan membangun kuil untuknya di desa Panlong. Setiap tanggal 1 dan 15, saya akan membakar dupa untuknya. Dia adalah dermawan besar dalam sejarah desa Panlong kita. Orang kota memang begitu. Aku melihat kalian semua adalah anak-anak yang sangat serius dan kuat. Hanya saja kalian kurang bimbingan yang tepat, kurang perencanaan dan arah dalam hidup. Kalian jangan merasa bahwa kata-kataku itu tidak nyata, atau bahkan merasa itu hanya omong kosong. Kalian bisa meragukan kemampuanku. Tapi kalian sendiri tidak boleh meragukan kemampuan kalian. Jadi pada awalnya, Pak Wang sebenarnya sama sekali tidak percaya bahwa dia memiliki kemampuan itu. Jadi pada awalnya, Pak Wang sebenarnya sama sekali tidak percaya bahwa dia memiliki kemampuan itu, bukan? Hahaha. Guru baru itu bilang, dia akan menggunakan waktu 3 tahun, agar 8 anak di desa Panlong kita bisa masuk universitas. Tidak mungkin hahaha. Aduh, dia ah. Lulus dari universitas, ngomong besar tanpa persiapan, bikin saya tertawa. Iya, itu kan, kapan Yui lulus dari universitas? Lulus dari universitas, bisa bicara besar banget ya. Sudah saya bilang, dia cuma bisa bicara. Guru Chu, sekolah sudah selesai, sekolah sudah selesai, siapa itu Guru Chu? Dia itu dari Universitas Chu. Universitas Chu bahkan makan roti. Sejak hari itu, dia punya hobi baru. Seluruh desa Universitas Chu tertawa mengejeknya. Tidak tahu tinggi rendahnya langit. Apa itu Guru Chu? Kamu seharusnya memanggilnya guru pamer. Aku bukan tidak percaya dia punya kemampuan itu. Hanya saja saat itu kami tidak percaya pada kemampuan diri kami sendiri. Itu tahun 1999. Setiap mahasiswa sangat berharga. Yang kuingat dengan jelas adalah saat itu di kota Jinghai ada orang yang diterima di universitas. Bisa muncul di surat kabar. Bisa tampil di berita. Pak Wang, apakah Bapak diterima di universitas? Saya pada tahun 2002 di Jinghai adalah mahasiswa berprestasi angkatan kedua yang masuk Universitas Jingdong. Saya pada tahun 2002 di Jinghai adalah orang pertama yang masuk jurusan manajemen keuangan Universitas Kyoto. Semangat terjun ke dunia bisnis tahun 2005. Tahun 2007 memiliki kamu pertama dalam hidupku. Minum. 10 orang terbaik Provinsi Sichuan Barat. Salah satunya, Desa Panlong adalah yang pertama dalam sejarah yang keluar dari Asia dan melangkah ke dunia. Setelah saya lulus dari universitas, saya ingin kembali. Saya ingin dengan bangga memberitahu mahasiswa Cho, saya benar-benar lulus dari universitas terbaik. Saya Wang Junkai telah melakukannya. Tapi aku sudah kembali. Tidak bisa ditemukan. Aku benar-benar berhasil masuk universitas. Wang Lihai benar-benar melakukannya. Universitas. Aku datang untuk menemuimu. Aku akan dengan bangga sekali lagi. Seperti pemuda itu 20 tahun yang lalu. Ada kemajuan untuk memamerkan semua pencapaianku padamu. Yay. Aku benar-benar ingin mendengar pujianmu sekali lagi. Rem. Segera berangkat. Ya ampun, mesin palsu.
Ah, itu adalah lokasi lama kita di desa dulu. Sekarang ya, stasiun TV ini sudah datang ke saya. Apakah mereka terpengaruh dengan saya di sini? Hihau segera berdiri. Saya hanya mundur sedikit. Jangan berpura-pura mati di sini. Kami bukan penipu. Nama saya Liu Gensheng. Saya dulunya adalah ketua desa Panlong. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksa. Orang-orang ini adalah mantan penduduk desa Panlong. Mengapa kalian dari desa Luofeng bisa pindah ke desa Panlong? Setelah kami pindah, saya sendiri yang menyetujui kalian pindah ke sini untuk membangun desa baru. Kamu bilang begitu, ya? Kamu tahu dia siapa? Dia adalah guru desa di desa Panlong dulu. Kalian hanya tahu bahwa Wang Binhai keluar dari sini. Tapi apakah kalian tahu bahwa Lin Qi juga keluar dari sini? Kalian juga tahu bahwa Yoqiang juga keluar dari sini? Guru Chu adalah guru mereka. Kau ini anak muda. Kau tidak tahu. Kau bisa telepon tanya ayahmu. Tanyakan kepada orang tua di desa ini, apakah mereka tahu atau tidak. 20 tahun yang lalu, hanya sedikit orang yang bisa kuliah. Yang membuat 8 orang menjadi mahasiswa. Kata seorang kepala desa. Namanya saya tidak tahu, tapi saya pernah mendengar tentang Universitas Sichuan. Saat saya masih kecil, dia sering bercerita kepada saya. Universitas Shu itu kejam. Kakek saya sering mengucapkannya saat membakar kertas pada tahun baru. Kakek bilang dia adalah Manjusri Bodhisattva yang tidak memiliki dasar dan kebenaran. Manjusri Bodhisattva. Manjusri Bodhisattva yang suka menggambar. Kepala desa, coba ingat lagi. Apakah di sekolah dasar baru yang dibangun di desa kita masih ada sebuah lukisan? Ketua, siapa orang ini? Saya tidak kenal kepala desa MA. Kepala sekolah kami mengatakan bahwa dia adalah mahasiswa dari Universitas Chou. Universitas Chou. Apa yang telah dia lakukan? Saya juga tidak tahu. Kepala sekolah kami mengatakan bahwa dia memiliki keahlian khusus. Saya ingin pergi ke sekolah untuk melihatnya. Berita yang kudengar tadi malam. Pak Hi, saya tahu. Hari ini kau akan kembali untuk melihatnya. Para siswa juga akan kembali hari ini. Aku telah berada di sini selama 10 tahun. Selalu menunggu hari di mana kau akan kembali untuk melihatnya. Aku sudah tidak sabar untuk bertemu denganmu. Untuk mengatakan padamu. Wu Suisheng, dengan Wu Qiang yang paling tidak menonjol, telah berhasil melakukan satu hal dalam hidupnya. Pewarisan. Belajar malam hari ini. Kita akan mengikuti pelajaran khusus tentang mimpi. Ingin. Apa itu mimpi? Kau bahkan tidak tahu itu? Itu adalah hal yang kau pikirkan dalam mimpi, kan? Hahaha. Mimpi adalah hal yang paling ingin kamu lakukan seumur hidupmu. Setiap orang harus memiliki mimpi. Ayahmu telah bercocok tanam seumur hidupnya. Mimpinya adalah memiliki seekor sapi. Karena bisa membantunya menghemat tenaga. Mimpi ayahmu adalah memelihara seekor sapi. Hahaha mimpi. Jadi, apakah kamu punya impian? Kenapa ingin jadi guru? Sebelum kamu datang ke universitas. Sebenarnya kami sangat berharap Desa Panlong memiliki sebuah sekolah. Kami berharap Desa Panlong memiliki seorang guru. Tetapi selain orang-orang sepertimu yang tidak normal. Siapa yang mau datang ke Desa Panlong kami? Setelah kamu datang, sebenarnya kami sangat menyukaimu. Kami mengabaikanmu. Sebenarnya kami takut. Susah payah kami menyukaimu. Belum beberapa hari kau sudah pergi lagi. Make up adalah warna pelindung kalian. Aku ingin belajar denganmu dengan sungguh-sungguh. Kau berbohong. Kau bilang kita semua akan diterima di universitas. Sebenarnya saya tidak percaya. Tapi saya ingin belajar semua keterampilan darimu. Kamu jadi guru. Di desa Panlong pasti akan ada anak yang lahir. Dan pasti akan ada anak yang tumbuh besar seperti kita. Kamu pasti akan membutuhkan seorang guru. Sebuah sekolah. Nanti jika guru Chu kamu pergi. Aku juga kebetulan sudah mempelajari semua kemampuanmu. Dengan begitu aku bisa tetap tinggal di sini. Anak-anak kita kelak akan membutuhkan aku. Sama seperti kita sekarang membutuhkanmu. Ini kayu bakar. Lalu ini api apa? Lalu sekarang ini apa?
Tambahkan sedikit kayu bakar baru. Nah, guru akan menguji kalian sekarang. Ada sebuah ungkapan yang disebut api yang diwariskan. Itulah mimpimu. Orang yang biasa-biasa saja hanya ingin menjadi seorang guru. Sedangkan yang tersembunyi adalah kebesaran yang diwariskan. Hari ketika saya diterima di Universitas Pendidikan, saya belajar dengan keras. Saya sangat ingin cepat lulus. Kemudian pasang sayap, kembali ke kantor polisi. Kembali di sisimu. Jika kamu masih ada. Ingin berdampingan denganmu. Kamu jadi guru bahasa. Aku jadi guru matematika. Kamu sudah tua, aku masih muda. Kita susah payah bersama. Tapi aku malah diterima di program Pascasarjana. 3 tahun Pascasarjana. Aku ingin sekali cepat lulus dan kembali ke sisimu. Tapi aku malah diterima di program doktoral karena sebuah makalah. Saat aku kembali ke desa Panlong, Sue Xiaomei. Aku menangis seharian. Karena mimpiku telah menghilang. Aku telah berjanji padamu. Kebahagiaan. Mulai hari ini, aku akan tinggal di kamu. Yang mekar dengan baru. Adalah 24 tahun, Guru Ju. Aku merindukanmu. Anda menyalakan api di sini. Sejak saat itu, aku bertekad untuk menjadi bintang dalam nyala api itu. Guru Ju, aku merindukanmu. 24 tahun telah berlalu. Aku kembali ke sekolah yang kamu dirikan untuk menjadi guru. Danau Barat yang konon juga tidak bisa. Jika Anda mendidik kami akan mendidik generasi berikutnya di sini. Generasi berikutnya, silakan guru. Benar-benar Avalokitesvara yang legendaris. Mereka sudah masuk. Kita juga masuk. Ayo, kita pergi. Mulai. Menjadi orang terkaya. Menjadi orang terkaya. Wang hebat. Ketua grup Hang. Sosok legendaris yang membangun dari nol dan menjadi orang terkaya dalam 20 tahun. Mesin palsu, mesin palsu. Wang Dinghai muncul. Grup Xiao Liang besar. Kumpulan Xiao Liang sudah muncul. Kamu duduk di situ sebentar. Hampir 20 tahun. Tempat ini tetap saja rumah. Akan segera bertemu dengan Guru Chu. Mengapa orang-orang sekarang begitu tegang? Profesor Yo akan segera tiba. Cepat masuk. Bu Guru, saya sudah pulang. Pak Karlin, Bapak mengatakan bahwa mimpi Liu Qiang adalah untuk meneruskan warisan.
Lalu, apa mimpi Bapak? Mimpi Bapak? Lalu, apa mimpi Bapak? Mimpi saya. Kau bilang kau punya mimpi? Aku tidak sebosan itu. Bosan? Tidak bosan kan? Aku tidak ingin semua pengaruhnya. Di akhir, orang ini seharusnya memiliki impian. Meskipun sekarang aku tidak tahu impianmu. Tapi aku tahu impian ayahmu. Ayah Putin menderita leukemia. Setiap hari berbaring di tempat tidur rumah sakit. Mimpi dia hanyalah ingin cepat mati. Sudaksue, kau mengarang cerita. Kau bisa kembali dan bertanya pada ayahmu. Mimpi ayahnya adalah mencari apa? Ya, dosen universitasku baik sekali. Beliau mengajari kami, asalkan rajin belajar. Suatu hari nanti mungkin kita bisa keluar dari gunung ini. Masuk universitas ya. Kamu ingin masuk universitas? Ingin. Aku sudah bilang tentang universitas. Universitas adalah tempat yang bisa mengubah nasib. Setiap hari aku berbaring di sini dan menghasilkan uang. Ini adalah tabungan keluarga, ambil saja. Jika aku hidup satu hari lagi, kamu hanya akan menjadi beban satu hari lagi. Sebelum mati, aku ingin melihatmu menemukan jalan keluar. Wow, ayah. Kamu ngomong apa sih? Kamu di sini berbicara tentang universitas. Apa kamu benar-benar bisa masuk universitas? Lao Sue, kamu berbicara sembarangan, aku merugikanmu. Sudaksu, kamu berbicara sembarangan, aku mencintaimu. Ratu adalah mimpi ayahmu. Mengerti? Apakah kamu punya mimpi? Apa urusannya denganmu apakah aku punya mimpi? Apa urusannya denganmu apakah ayahku punya mimpi? Jangan ikut campur urusan orang lain. Aku adalah gurumu. Ini urusan keluargaku. Tidak perlu kamu campuri. Saya adalah gurumu. Jadi saya akan memberitahumu. Saya tidak punya impian. Saya hanya ingin ayah saya sembuh. Supaya dia bisa melihat saya menikah dan punya anak. Bisa bilang, Ibu, saya tidak perlu khawatir lagi. Jadi, apa bagusnya impian? Bisakah kau membuat ayahku hidup? Bisakah kau membuat ayahku melihat di kemudian hari? Seluruh desa tahu bahwa kau suka membual. Apakah kau membual? Aku adalah orang gunung, tapi aku bukan orang buta huruf. Nyawa ayahku tidak bisa diselamatkan. Para ilmuwan di seluruh dunia setiap hari berusaha meneliti. Kamu gila ya? Apakah ayahku akan menunggu hari itu? Siapa yang tahu tentang perawatan medis itu? Lalu, apakah kamu pernah memikirkan perawatan medis di pom bensin? Apakah kamu ingin mendorongku untuk mempercepat perkembangan medis saat ini? Pengecut, aku. Kamu memikul semua ini. Terlihat kuat. Sebenarnya kamu hanyalah seorang penakut. Kamu takut orang lain mengungkap luka lamamu. Kamu menghindari saat orang lain menyebut ayahmu. Kamu adalah seorang penakut yang tampak menyedihkan, aku tidak. Hari ini aku akan secara terbuka membongkar urusan ayahmu. Itulah yang membuka lukamu. Sementara itu aku juga memberitahu kamu. Kamu hanyalah seorang anak desa. Ah, katanya anak gunung yang memberitahuku. Apa itu tongkatmu? Belajarlah untuk tidak berbicara. Apakah ayahmu tidak akan mati? Di dunia ini meskipun ada yang benar-benar seperti itu. Lepaskan ayahmu. Seorang pendaki gunung. Benar-benar lihat dengan seksama. Saya sarankan kamu bermain. Saya tidak ada yoga. Ayahmu sekarang terbaring lemah di tempat tidur. Ucapkan saja dengan jujur. Anaknya mana? Kamu lupa ya? Haha. Aku ingin menyelamatkan ayahku. Sebenarnya kamu sudah melakukannya. Tidak apa-apa, harus tetap berjuang. Hanya saja aku berharap kamu bisa belajar dengan serius. Belajar dengan baik. Belakangan ini aku melihat kamu sering membaca tentang pengobatan. Apakah kamu belajar sendiri? Dokter-dokter ini cukup menakjubkan. Saya akan belajar sendiri. Saya akan mengumpulkan obat untuk kita makan. Mulai hari ini. Desain yang sistematis dan profesional. Saya tidak pernah belajar kedokteran. Tapi saya bisa membuat teman-teman saya melakukan desain medis yang lebih profesional. Mulai hari ini. Saya akan menciptakan hal terbaik di dunia ini bersamamu. Butir. Butir, butir, butir. Apakah kamu sudah besar? Kamu telah mewujudkan hari ini. Kini kamu juga sudah dewasa.
Jadi aku ada di saat ini. Di dunia ini ada berapa banyak orang sepertimu, yang juga merindukan orang terkasihnya. Jika kamu tidak menunggu kesempatan pertamanya, maka kamu adalah takdir. Jika tidak menunggu itu, kamu juga akan menjadi salah satu dari banyak orang di dunia ini. Tuan Lin sebenarnya seperti apa orangnya? Dia memakai kacamata, memakai kemeja putih, terlihat agak bodoh, semua orang memanggilnya Universitas Chu. Dia hanya berpura-pura tidak mengerti ketika dicemooh. Dia hanya tersenyum bodoh. Sebenarnya dia itu seperti apa? Atau masih raja? Dia masih ingin belajar, mengajarinya ekonomi. Dia bahkan mengayuh sepeda malam-malam ke kota untuk membeli buku itu. Hasilnya, saat kepalanya terluka dan berdarah, dialah yang melindungi kami saat kami melakukan kesalahan. Dia melindungi kami di belakangnya. Lalu di balik itu, ia mengeluarkan ikat pinggangnya dengan kedua tangan. Dia bilang kalau buku kedokteran barat ditulis dalam bahasa Latin. Apakah kamu belajar bahasa Latin di universitas? Dia bersikeras bisa. Apa kau yakin bisa? Sedikit curiga, bulan depan aku akan mengajarinya. Hasilnya, sebulan kemudian, dia benar-benar mengajarkanku bahasa Latin. Ya, dia mengajarkanku bahasa asing pertamaku. Dia benar-benar memiliki keterampilan luar biasa. Dia juga bisa bahasa Latin. Dia bisa apa? Sejak aku mengajukan pertanyaan ini, dia diam-diam membeli buku-buku bahasa Latin. Aku mulai belajar bahasa Latin dengan susah payah. Untuk mengajariku bahasa Latin. Dia menemukan bahwa aku diam-diam sudah mempelajarinya sendiri. Aduh, sulit sekali. Dia adalah. Selama aku meminta untuk belajar sesuatu, meskipun dia tidak bisa, dia akan tetap mencari cara untuk mengajariku. Dia adalah orang yang paling kusegani seumur hidupku. Dia adalah orang yang paling kami kagumi. Dia adalah sosok yang besar seperti seorang ayah. Satu guru, satu kematian. Teman-teman penonton, mungkin di dunia ini benar-benar ada seorang guru seperti itu. Tuan Meng Binghai, si orang kaya terbesar di Daxia. Pahlawan wanita Daxia, Xia Kren, juga telah memasuki sekolah ini. Kedua orang yang dirumorkan itu benar-benar muncul. Teman-teman saat ini, saya tidak bisa menggambarkan perasaan saya sekarang. Apa yang dikatakan putra saya itu benar. Apa yang dikatakan kakak kelas saya itu benar. Cepat kirim jurnalis televisi ke desa Panlong. Bagaimana mungkin ada begitu banyak hal aneh di dunia ini? Dia seorang guru di desa. Bagaimana dia bisa menghasilkan begitu banyak hal yang luar biasa? Ju Sixi berkata di internet, bahwa ayahnya masih akan turun tangan. Dua pahlawan wanita kini sudah muncul. Apakah pemenang Nobel Biologi pertama dalam sejarah, Linz, akan muncul? Apakah profesor termuda dalam sejarah penerbangan, Yao Qiang, akan muncul? Anakku, suara dekat dengan senjatanya meledak. Apa? Orang yang paling nyata di dunia ini benar-benar adalah dua orang, ya. Ya ampun, aku benar-benar melihat ponsel. Dia benar-benar telah mengembangkan bakat seumur hidup Daxia. Hanya kebetulan saja. Saya tidak percaya. Di dunia ini, bagaimana mungkin takut pada setiap pemimpin? Jika dia benar-benar belum mendengar tentang itu, kita tidak mungkin bisa bekerja sama. Menurut matematika, siaran langsung badai selama 24 tahun hanya setengah jam. Rating kami mencapai 50%. Panjang ranking mencapai 60%. Gedung sukses. Saat ini 60% orang sedang menonton penilaian Jinghai. 70% adalah panjang ranking. Jumlah orang yang menonton siaran langsung secara online sudah mencapai 40 juta. Kami terkenal, stasiun televisi Jinghai. Terkenal. Dia adalah direktur stasiun televisi yang berasal dari dunia media. Bagaimana kamu bisa mengandalkan instingmu untuk menentukan hal ini? Coba lihat ke atas. Apa yang tertulis di atas kepalamu itu? Menjaga yang benar dan menghilangkan yang palsu. Lebih dari 7 menit. Dia bahkan lebih tidak ingat dari saya. Direktur, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Tingkat penonton KTV kami belum pernah mencapai ketinggian seperti ini. Telepon dari direktur. Telepon dari Tuan Lu. Tuan Lu menelepon secara langsung untuk menanyakan saya. Tuan Chen, pertemuan kembali setelah 24 tahun. Salah, semua orang di internet bilang itu palsu. Stasiun televisi kalian tetap ingin merekam. Langsung siaran. Menyebarluaskan sosok besar yang tersembunyi dalam sejarah ini. Kita, para pekerja media, harus mengatasi kepura-puraan yang tulus. Membuang yang palsu, mempertahankan yang nyata. Membuang yang palsu, mempertahankan yang nyata. Mulai sekarang, kalian harus memastikan proyek ini berjalan dengan baik. Mendalami semua rincian wawancara yang terjadi 24 tahun yang lalu di desa itu.
Menggali semua cerita dari Guru Cho. Penonton ingin tahu, masyarakat ingin tahu, kami juga ingin tahu. Yaitu, sekali lagi mengerahkan 2 tim wawancara, bersama-sama memasuki Desa Panlong. Mewawancarai semua orang di Desa Panlong yang mengetahui kisah Guru Chu di ruang kelas desa di masa lalu. Perlu dipublikasikan ke seluruh dunia untuk dirayakan. Kita perlu membuat seluruh dunia tahu tentang orang yang luar biasa ini. Dia tidak seharusnya terkubur dalam sejarah 24 tahun ini. Tidak seharusnya terpendam dalam abu. Mulai hari ini, tugas kita hanya satu. Semua orang harus mengenalnya, kehebatannya yang tersembunyi. Stasiun TV Tenggara segera menuju Desa Panlong. Cepat! Awak media harus membongkar rahasia yang agung ini. Televisi Kyoto segera menuju Gunung Lekun, menggali kisah masa lalu secara mendalam. Cepat! Awak media harus membongkar rahasia ini, yang agung. Televisi Kyoto segera menuju Desa Tushan, menggali kisah masa lalu secara mendalam. Saat ini, lebih dari 80 stasiun televisi segera bergegas ke Desa Panlong. Kita harus cepat. Televisi Barat Daya harus siap untuk jangka panjang, berdiri di desa gunungan, setidaknya dari berbagai era di utara, tidak jauh dari kota Jiangcheng. Kita harus mendapatkan informasi langsung. Kami 18 dari tahun 1998 hingga sekarang. Desa pegunungan itu, semua yang terjadi pada orang-orang itu, terus menuju Pengcun. Mulai hari ini, guru akan mengguncang dunia pendidikan. Dia akan dikenang selamanya, terkenal sepanjang masa. Ini tidak mungkin. Palsu, pasti palsu. Sampai sekarang masih palsu. Kalian masih berpikir itu palsu. Laporan polisi membuatku percaya ini nyata. Susah sekali ya mengakui keunggulan orang lain. Tidak mampu, kau belum pernah mendengarnya. Kau belum pernah melihatnya. Apakah di dunia ini tidak ada guru legendaris yang luar biasa seperti itu? Di dunia ini memang ada orang seperti itu. Sudah berkecimpung di dunia pendidikan selama bertahun-tahun. Tidak tahu untuk masyarakat dan kuda. Kita ini sedang melakukan pendidikan. Belum pernah mendengarnya. Kalian selalu mengira semua orang seperti kalian. Semua orang seperti kalian. Melakukan hal-hal sepele lalu menyebarkannya kemana-mana. Di dunia ini ada banyak orang yang melakukan hal-hal luar biasa. Yang kalian semua tidak pernah dengar. Tidak mungkin. Di dunia ini ada orang yang besar karena takdirnya. Kalian ingin memecat saya. Saya, sebagai guru, tidak setuju. Itu benar. Kawan Qin, masih bisa dijadikan bahan tertawaan. Aku juga akan keluar dari sekolah. Mulai hari ini. Qin Haifeng keluar dari Universitas Jinghai. Tempat ini sama sekali tidak layak menjadi alma mater kakak kelasku yang luar biasa. Di sini tidak ada kehormatan yang diberikan kepadanya. Hanya ada aib. Apa yang Qin Haifeng bawa juga adalah aib. Aku tidak peduli dengan situasi ini. Permisi, pergi. Kepala sekolah, kepala sekolah. Kepala sekolah, hari ini stasiun televisi merayakan 24 tahun program siaran langsung ini. Dalam siaran langsung, dia membawa barang-barangnya ke Desa Panlong. Tadi baru saja, Tuan Wang Dinghai, orang terkaya di Daxia, tiba di Desa Panlong. Insinyur wanita nomor 1 di dunia, Xia Keran, tiba di Desa Panlong bersama lebih dari 10 insinyur dari Daxia Bridge Group. Pemenang hadiah Nobel di bidang biologi, Tuan Lin Qi, tiba di Desa Panlong. Profesor Yeo Qiang, ahli roket, tiba di Desa Panlong. Tuan, benar-benar hanya kamu. Ada sebuah legenda kuno tentang seorang tua bernama Cude. Dia telah membina sekelompok mentor bisnis di bidang biologi budaya. Dia bilang Su Dingfeng juga muridnya. Saya ingat Su Dingfeng bukan Anda yang membinanya. Itu bukan saya. Begitu. Tahun 1998 saya menugaskannya ke Desa Panlong untuk memberikan dukungan. Juga, Anda adalah talenta tinggi tingkat provinsi. Apakah Anda mempertimbangkan untuk memberikan dukungan pada pendidikan desa? Anak muda, ya. Latihan beberapa bulan. Di Desa Panlong, kota Jinghai. Akan sangat sulit, katanya bahkan belum ada listrik. Aduh, takut ini bukan tanpa alasan. Kamu adalah talenta unggul. Aku benar-benar tidak rela membiarkanmu pergi. Tapi kamu terlalu terburu-buru. Aku ingin kamu pergi ke desa untuk berlatih. Di masa depan akan ada keberuntungan yang lebih baik. Aduh, aku tidak mau memikirkan hal-hal yang jauh seperti itu. Kamu ini, kamu ini. Di mana kakak? Aku mengirimnya untuk mendukung selama beberapa bulan. Ini sudah setahun. Dia ngapain sih? Dia belum kembali. Pembawa acara menulis. Dia bilang dia ingin di desa.
Tapi suka anak-anak itu. Semua omong kosong. Dia hanya menghindar. Menghindar dari lembur yang saya berikan padanya. 3 tahun belum kembali. Belum kembali. Anak ini tidak ingin bergaul, kan? Dia bilang sudah waktunya ujian masuk. Takut tidak bisa pergi. Dia ingin tinggal di desa Panlong untuk belajar. Aku tidak peduli. Mulai sekarang, aku anggap dia tidak ada. Awalnya aku dengar harapannya bisa disetujui 10 komputer. Dia mengatakan kondisi di desa itu buruk. Semoga anak-anaknya segera berkumpul. Dulu saya pikir kesalahan terbesar yang pernah saya lakukan adalah mengirim Cuge mengajar di pegunungan. Akibatnya perusahaan saya kehilangan seorang talenta kelas atas yang sebenarnya. Sekarang saya tahu. Ternyata itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat 24 tahun lalu. Dia pergi ke desa pegunungan. 24 tahun kemudian, dia telah melatih sekelompok orang berkualitas tinggi untuk Dewa Kera. Sekarang dia menderita demensia. Dia duduk di kursi roda, sementara saya sudah pensiun. Waktu berlalu begitu cepat. Setelah sekian tahun, saya juga harus pergi melihat. Hari ini kamu telah bertemu dengan muridmu. Mereka sangat egois di bidang masing-masing. Aku bangga padamu. Jangan khawatir, di depan tidak ada yang tidak mengerti. Siapa di dunia ini yang tidak mengenalmu? Jangan khawatir, di depan tidak ada yang tidak mengerti. Siapa di dunia ini yang tidak mengenalmu? Guruju, aku ingat tahun itu kamu pergi ke kota kabupaten 8 kali. Menulis surat ke provinsi 10 kali. Hanya untuk mengajukan permohonan 1 komputer untuk kami. 1 komputer. Master ilmu komputer ya. Lalu komputer itu sebenarnya apa sih? Komputer masa depan akan menggantikan banyak pekerjaan manusia. Misalnya menggambar, memprediksi, dan menghitung. Hal yang bisa dilakukan manusia, komputer juga bisa. Hal yang tidak bisa dilakukan manusia, komputer juga bisa. Mungkin akan sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Hahaha, itu dia lagi. Universitas Si lagi. Jangan tidak percaya. Beberapa tahun yang lalu, di Amerika sudah muncul sebuah perusahaan raksasa. Bernama Universitas Si. Kalau begitu, buatkan satu untuk kami lihat. Iya, kami ingin lihat. Baik, saya akan mencari cara untuk mengajukan 1 komputer ke desa kita. Kalian harus segera berkenalan dengan komputer. Harus mengikuti perkembangan zaman agar bisa belajar hal ini. Anggur. Cinta. Guruju, tetapi sekarang generasi baru siswa Panlongdun. Mereka sudah memiliki. Saya benar-benar ingin tahu seperti apa sekolah kalian di masa lalu. Hahaha. Kalian tertawa apa? Saat itu ya. Sangat miskin dan sangat sulit. Kami sekarang ya. Berdiri di dalam sekolah saat itu. Ini. Buhi, lihatlah. Ini adalah pelajaran bagi kita. Karena sekarang Suefeng masih yang terbesar. Tapi. Tidak bocor lagi. Tidak bocor lagi, hujan. Lapor. Ada apa? Sudaming, saya meminta izin untuk pindah tempat duduk. Kenapa? Atap ini bocor. Buku tugas saya jadi basah. Lagi pula, kami belajar di jaringan. Tidak masalah, saya mau ganti tempat duduk. Kenapa harus? Semua ini adalah barang-barang yang dibeli oleh Wang Dinghai. Kami generasi siswa ini,
Tidak akan lagi duduk di lantai di kelas karena tidak ada kursi. Kau saja. Kalian sedang apa di tengah salju? Ingin terus mendorongku ya? Sampai meja ini ambruk. Padahal kau yang pertama kali mendorongku. Semua salah kalian. Awalnya hanya ada 3 meja. Sekarang sudah merusak satu lagi. Apa bisa disalahkan aku? Mereka mendorongku. Sudahlah, sudahlah, sudahlah. Jangan berisik. Tidak akan lagi mengerjakan PR di dinding karena tidak ada meja. Semua salahmu. Pokoknya salah kalian berdua. Kalau bukan karena kamu, aku bisa mati kelaparan. Kamu juga tidak perlu lagi bermimpi. Tidak perlu lagi tengah malam membawa palu untuk memperbaiki kami agar mendapatkan nilai 100. Baiklah. Masuk universitas. Iya. Guru Su. Saya pulang. Buju. Seandainya saja saya tidak pulang. Bufu. Malam itu saya tidak berani mengatakannya. Sebenarnya saya punya mimpi. Buju. Malam itu saya tidak mengatakannya kepada ibu. Sebenarnya saya punya sebuah impian. Ada yang tidak berani diucapkan? Saya takut jika saya mengatakannya, Anda akan menertawakan saya. Mengapa saya harus menertawakan Anda? Saya ingin terbang ke langit biru. Impianmu adalah menjadi pilot. Saya ingin menerobos awan. Saya ingin terbang keluar angkasa. Itu astronot bukan? Aku ingin menciptakan pesawat ruang angkasa. Aku ingin meneliti roket. Terakhir kali aku pergi ke kota bersamamu. Aku melihat di televisi, roket Changzheng milik pahlawan sedang melakukan penyalaan dan peluncuran. Master. Sungguh mengagumkan. Aku melihat dia begitu bebas. Dia melepaskan diri dari gravitasi bumi, menembus lapisan atmosfer, meninggalkan planet ini, menuju luar angkasa yang jauh. Dia tergantung dengan api yang begitu indah. Di atasnya tertulis beberapa kata gedung antariksa. Sungguh mengagumkan, sungguh megah. Aku membayangkan orang yang menuliskan kata-kata kedirgantaraan Daxia di tubuhnya, melihatnya terbang ke angkasa luar. Pasti sangat bangga. Orang yang menembaknya dengan tangannya sendiri, melihat karyanya sendiri terbang ke galaksi, menembus awan, pasti sangat berdebar-debar. Di hatiku, tertanamlah sebuah mimpi. Sejak saat itu, hatiku menanam sebuah impian. Dalam impian itu, aku seolah melihat diriku di masa depan, juga bergabung dengan Aerospace Dasha. Aku seolah melihat diriku di masa depan, yang dengan hati-hati merancang setiap detailnya di atas gambar-gambar itu. Kemudian mengasah setiap bagiannya dengan tanganku sendiri. Dalam mimpi, aku sangat ingin melihat diriku di masa depan, berdiri di pusat peluncuran itu, kemudian menghitung mundur 54.321, lalu menekan tombol peluncuran dengan tanganku sendiri. Jadi, kamu memiliki impian yang begitu besar. Mengapa takut aku akan menertawakanmu? Kamu hanyalah seorang anak desa. Aku bahkan tidak bisa terbang keluar dari gunung ini, apalagi terbang keluar dari bumi. Liu Xiang. Suatu hari nanti kamu akan terbang keluar dari gunung ini seperti burung kecil itu. Kamu sangat tertarik dengan luar angkasa, aku akan mengajarkanmu. Ini adalah. Di sini adalah sejarah penerbangan luar angkasa dunia. Pengantar fisika dan kimia penerbangan luar angkasa. Guru Ju Chao. Apakah kamu bilang semuanya ini sudah diajarkan padaku? Kamu sendiri juga bilang ini sulit seperti cerita di malam hari. Tapi ini adalah kebaikanku untukmu.
Aku memberimu waktu 1 bulan. Jika kamu bisa sepenuhnya memahami semua pengetahuan dalam buku tersebut, dan menghafalnya dengan lancar, saat itu kamu bisa lulus ujian dariku. Aku akan mengajarkanmu yang sebenarnya. Prinsip dan struktur ruang bakar pembakaran paksa terdiri dari diffuser, tipe injeksi bahan bakar. Pengendalian dan penggunaan buatan manusia. Orbit, aduh. Orbit geosinkron, orbit beku. Jika menggunakan sistem pendorong, objek 3 sumbu dan roda gila sebagai objek 3 sumbu utama. Jika roda gila itu bagaimana penggunaannya? Di platform 3 lantai untuk bertani. Mikir apa sih? Fei Long. Universitas Chu itu penipu. Sama sekali tidak mengerti ilmu antariksa. Tapi penipu seperti itu justru membuat mimpiku terwujud. Universitas Chu itu penipu. Dia sebenarnya sama sekali tidak mengerti ilmu antariksa. Tapi penipu ini benar-benar mewujudkan mimpiku. Berapa lama lagi sih? Aku baik sama kamu, makanya aku datang. Kalau bukan karena itu, aku nggak akan datang ke tempat seperti ini. Sebentar lagi sampai. Tua bangka, aku bilang ya. Tolong bantu aku ya, ini penting banget. Ini anak didik saya, sangat berbakat. Mimpi dia adalah bergabung denganmu. Kau harus memberinya kesempatan. Segera sampai. Halo. Anak desa yang bermimpi belajar ilmu antariksa. Dasarmu apa? Kakakmu itu penipu. Jadi saya mencari seniman yang akan mengajari saya, tapi dia sama sekali tidak bisa belajar dengan baik. Jujusia bahkan tidak mencariku. Dia sama sekali meremehkan saya. Apa yang dia katakan benar. Saya hanyalah anak desa. Sama sekali tidak layak untuk mempelajari ilmu antariksa yang begitu tinggi. Ada apa dengan anak desa? Ilmu apapun, seberapa tinggi pun, tetaplah ilmu. Asalkan itu adalah ilmu. Aku tidak akan pernah percaya padamu lagi. Aku sudah bilang, aku tidak layak, aku tidak layak. Jangan paksa aku untuk pergi. Baiklah, guru tidak benar. Tidak seharusnya menipumu. Tapi orang itu sudah kembali. Bukan begitu? Kalau aku tidak pergi, dia meremehkan aku. Kalau tidak mencoba, bagaimana bisa tahu diri sendiri? Dia hari ini meremehkanmu. Besok kita biarkan dia menghargaimu. Duduk. Baik. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. 40 menit, nilai penuh 100. Jika kamu bisa mendapatkan 50, aku akan memberimu. Kawan lama ini, kamu ini terlalu berlebihan. Ini adalah ujian profesional penerbangan luar angkasa. Orang itu 2 jam, kamu baru 40 menit. Aku tidak punya banyak waktu untuk buang-buang di partisipasi ini. Bilang saja kamu buka kelas. Terlalu berlebihan. Cucuku ini. Benar-benar ya. Lalu bagaimana? Aku tidak punya banyak waktu. Tolong bantu. Tidak bisa membantu. Meskipun diberi kesempatan, aku benar-benar tidak bisa membantu. Sudah kuselesaikan. Liu Qiang, baru 20 menit, jangan. Kau tidak asal-asalan. Aku beritahu kau, kesempatanmu hanya sekali ini. Sekarang, periksa langsung kertas ujianku. Karena sudah dikumpulkan, maka ini. Bagaimana tadi? Ya ampun. Mengerti sekarang? Sungguh guru yang baik. Mulai hari ini, setiap malam Jumat saya akan datang ke kota Wolong. Bahkan jika saya tidak datang, saya juga akan mengirim seseorang. Seberapa banyak kamu bisa belajar? Tergantung pada dirimu. Hei, teman lama. Berapa nilainya? Nilai sempurna. Lanjutkan, nilai sempurna. Feng Xia, nilai sempurna. Kamu lihat, aku sudah bilang kan, kamu pasti akan terbang keluar dari gunung besar ini. Pasti juga akan melewati lapisan atmosfer dan terbang ke galaksi. Guru, Feng Xia salah. Bu, saya salah. Jangan sampai membuat saya malu. Tenang, Bu. Saya pasti akan belajar dengan giat. Mulai hari itu.
Setiap akhir pekan selama kuliah, ibu selalu mengajakku bersepeda selama 3 jam ke kota Wolong untuk bertemu. Lalu, ibu mengantar aku pulang. Semakin dekat dengan mimpi, saya mulai menerima pelatihan yang lebih profesional. Sampai saya diterima di Akademi Dirgantara Dasya. Hei Yokiang, iya. Iya, ini saya. Ini adalah Akademi Dirgantara Dasya. Selamat, Yokiang. Anda diterima. Datang ke sekolah untuk mendaftar dalam 7 hari. Saya tidak bisa kembali. Komandan Lu, roket Panong 1 yang telah diatur sudah dirakit. Komandan Lu, peralatan pendingin Panong 1 telah selesai. Komandan Lu, peluncuran akan dilakukan 1 jam lagi. Nomor 6, perhatikan 54.321. Pelacakan radar USB dalam kondisi salju dan angin normal. Sinyal telemetri normal. Salju berterbangan di kedua tangan. Aku punya mimpi. Aku ingin terbang ke hutan di langit biru. Aku ingin menerobos awan. Aku ingin terbang keluar dari bumi. Apakah kau melihat adegan ini secara spontan? Para pemimpin dan ahli. Sekali diperiksa, Anda tidak bisa bernapas. Karena Han Long. Ini selalu ada di hati saya. Dia memuat impian saya. Ketika saya pertama kali tertarik pada roket, sebuah perusahaan seperti ini, di tempat seperti ini. Biarkan saya memberikan seluruh usaha saya untuknya. Guru Su. Saya sudah kembali. Itu adalah gedung. Ahli roket yang dipanggil Wang Shengfu. Wang Dinghai si jagoan sudah kembali. Di televisi. Itu di televisi. Siapa yang menyebut Lin Qi perempuan? Pahlawan yang menakutkan. Guru Gu, saya sudah kembali. Guru Gu, Guru Gu. Kau itu anak kecil itu. Guru Gu. Setelah kelas, orang itu juga kembali. Baiklah. Guru Gu. Anak-anak datang untuk melihatmu. Pertemuan kembali setelah 24 tahun. Selama itu di televisi, semua adalah yang terbaik darimu. Ayahku. Ayahku bilang, dia pernah menjadi seorang guru. Dia telah mengajarkan banyak sekali murid. Sekarang mereka semua adalah pahlawan, kata ayahku. Semuanya itu benar. Teman-teman penonton, semua ini adalah kenyataan. Sungguh luar biasa. Ada seorang guru pegunungan yang tersembunyi dan agung. 24 tahun yang lalu ia datang ke pegunungan ini untuk mengajar. Ia membawa 8 anak dari pegunungan untuk keluar dari sana dan masuk perguruan tinggi. 24 tahun kemudian, murid-muridnya menjadi orang terkaya di Sia, ahli roket, ahli biologi, dan perancang jembatan di Sia. Semua murid-muridnya telah menjadi kekuatan utama Sia. Hadirin sekalian, semua ini adalah nyata. Ada seorang guru pegunungan yang tersembunyi dan agung. 24 tahun yang lalu dia datang ke gunung ini untuk mengajar. Saat ini, mereka bertemu kembali, melintasi 24 tahun. Sekali lagi berkumpul bersama. Namanya adalah Chuge, seorang guru desa yang pernah tidak dikenal. Tersembunyi namun agung. Hahaha. Guru Chu, Guru Chu. Guru Chu, apakah kamu masih ingat saya? Dulu, saya hanya berpikir untuk bekerja beberapa tahun, kemudian menikah dengan seseorang yang memiliki kondisi baik. Tetapi Anda membawa tas. Dengan polos memasuki desa Panlong. Sejak hari itu, gadis di desa Panlong bernama Sia Keren. Jalur hidupnya berubah. Sejak saat itu, desa kami kehilangan seorang wanita desa yang membelah kayu dan membesarkan anak. Dan bertambah seorang kepala teknik konstruksi jembatan. Bu Guru, 24 tahun sudah. Saya selalu membayangkan. Hari ini saya berdiri di sini dengan bangga memberitahukan padamu. Prestasi saya hari ini telah membuahkan hasil yang baik, Bu Guru.
Apakah ibu masih ingat saya? Liki ah. Guru Chu. Takut orang lain mengungkap luka MU. Menghindari orang lain menyebut ayah MU. Tapi setelah malam itu, aku tidak pernah membencimu lagi. Karena kamu pernah bilang, jika ayahku tidak bisa menunggu aku menjadi penyelamatnya, suatu hari nanti aku akan menjadi penyelamat bagi banyak orang. Pembentukan sel darah putih berasal dari pembelahan sel. Sel sebenarnya terbagi menjadi berapa jenis? Bagaimana cara menghindari kesalahan dalam pembelahan sel? Dalam pengobatan Tiongkok dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang terus-menerus berjuang melawan racun. Sedangkan dalam pengobatan Barat, Jepang mengajukan pengobatan target yang lebih tepat. Lalu bagaimana agar pengobatan target ini bisa lebih tepat? Tunggu. Tunggu saya, 5 tahun yang lalu. Paul Ehrlich merancang dan mengajukan rencana terapi berbasis target molekuler. Tapi saya percaya ini hanyalah langkah pertama menuju kesuksesan. Adakah kemungkinan untuk menargetkan secara kolaboratif? 4 tahun yang lalu. Dokter mengatakan kau hanya punya sedikit waktu tersisa. Aku memulai pengobatan yang menyakitkan. Hanya untuk membuatmu tetap di dunia ini selama 3 tahun. Tapi pada akhirnya aku tetap tidak bisa menahanmu. Namun, saat ini juga, berapa banyak orang yang sedang menderita? Dan berapa banyak orang yang sedang mengalami perpisahan hidup dan mati? Shou Daxue berkata jika aku tidak bisa menjadi penyelamatmu, maka suatu hari aku pasti akan menjadi penyelamat bagi orang lain. Ahli biologi Dongding telah mengkonfirmasi penggunaan yang ditargetkan selama bertahun-tahun. Dan ide yang aku bayangkan saat SMA ini adalah benar. Maka terapi imun sel T hidup yang aku usulkan juga benar. Aku pergi. Tesismu telah diakui oleh lebih dari 20 lembaga medis super di dalam dan luar negeri. Benar, benar. Tesis Anda telah diakui oleh lebih dari 20 lembaga medis super di dalam dan luar negeri. Sungguh-sungguh. Halo, Dr. Lee. Anda adalah anggota Komite Nobel. Kami dengan hormat mengundang Anda pada bulan Maret tahun depan untuk menghadiri upacara penghargaan di Swedia. Kami akan memberikan Anda penghargaan biologi tahun depan. Terima kasih kepada Tuan Lin atas kontribusi luar biasa untuk kedokteran global. Silakan berbicara. Ayah, apakah kau mendengar? Aku bukan pengecut. Apa ini pakaian? Aku tahu. Kau pergi. Siapa yang tahu perkembangan medis itu berguna untuk apa? Kamu ingin mengembangkan medis di daerah ini. Suatu hari nanti, aku akan menjadi penyelamat bagi banyak orang. Kecuali yang lahir di tahun ular. Aku adalah penyelamat. Tapi mereka tidak tahu. Kamu adalah penyelamatku. Mereka bilang aku telah memberikan kontribusi luar biasa untuk kedokteran global. Tapi mereka tidak tahu. Di tengah pegunungan, di sekitar api unggun, adalah masa muda yang aku harapkan. Ini aneh. Sebuah suara yang gelap. Penerima penghargaan biologi. Pahlawan hebat. Mengambil foto sudah merasa rating mencapai 90%. Tuhan tidak siaran langsung. Penting. Jika 10 tahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang guru seperti ini saat SMA, maka nada suaramu pasti lebih rendah sedikit dibandingkan dia. Pada awalnya saya pikir saya menghargai kamu. Ternyata ada siswa yang begitu hebat. Sebenarnya mereka menghargai kamu. Telah bertemu dengan guru yang baik seperti ini. Aku juga ingin belajar dengan baik. Sejak hari itu, dia adalah sebuah lilin.
yang membakar lilinnya sendiri. Guru, aku diterima di universitas. Aku diterima di universitas, dan sekarang aku adalah pengusaha sukses. Lihatlah, ini semua sertifikatku. Universitas apa yang bagus? Aku sudah lulus. Sudah lulus, ya. Bukan guru biasa. Guru Su, jangan pedulikan dia. Wang Dinghai itu kulitnya keras, dagingnya tebal. Tidak ada masalah, hanya menakut-nakuti orang. Apa hubungannya denganmu? Wang Dinghai, jangan cari masalah hari ini. Lao Hu, saya sudah menggambar dengan susah payah untuk membuat desain jembatan Sungai Lengsui. Wang Dinghai sudah menggunakannya untuk mengusap pantat. Hei, perempuan, jangan berbuat jahat. Jelas-jelas guru Cu yang menyuruhmu mengumpulkan tugas hari ini. Kamu tidak bisa membuatnya. Lalu kamu menuduhku, jelas-jelas kamu yang mencuri. Punyaku, bajingan curang. Bagaimana kau bisa mengambilnya? Kamu mengakui bahwa kamu bajingan curang. Aduh, jangan berisik. Setiap hari seperti air dan api. Guru Cu jelas-jelas dia. Ayo, sudah waktunya kelas. Guru Cu, ayo masuk kelas, ayo. Rumah kalian sedang direnovasi. Mengganggu tembok rumah kami. Hei, kau si tua bangke. Bayar. Aku tidak akan membayar. Guru Cu, pelajaran dimulai, ayo pelajaran dimulai. Halo, Guru Su. Halo, selamat datang, Guru Su. Ayo, pulang dan periksa pekerjaan rumah. Silakan berdiri saat pelajaran dimulai. Selamat pagi guru, selamat pagi teman-teman. Waktu belajar sudah tiba. Tapi hari ini adalah akhir pekan, tidak ada tiket. Waktu belajar sudah tiba. Apa itu kalkulus? Jangan sekali-kali berpikir bahwa kalkulus tidak diperlukan, jadi tidak perlu belajar. Sebenarnya, penerapan kalkulus sangat luas. Nanti kalian pasti akan sukses semua. Pasti akan berguna. Aku nanti mau jadi pengusaha, tidak akan berguna. Guru Ju, aku hanya bercanda. Kalau tidak mau belajar, keluar sana. Kalian berdua membuliku, ya? Sekarang aku jelaskan, nanti malam ujiannya. Yang tidak lulus harus melakukan kerja sukarela selama 3 hari untuk 20 keluarga di Desa Panlong. Jika kinerjanya buruk, akan ditambah 30 hari lagi. Kalkulus pasti akan menjadi fokus dalam ujian tinggi. Nanti kalian akan berkembang di masing-masing bidang. Tetapi ujian pertama harus diselesaikan. Dengar dengan jelas tidak? Dengar dengan jelas. Itu adalah obat yang diberikan anak saya kepada saya. Anakku kelak pasti akan lebih hebat daripada dokter. Sebaiknya kumpulkan beberapa obat. Kalkulus pasti akan menjadi fokus ujian masuk perguruan tinggi. Universitas C benar-benar luar biasa. Segera ujian masuk perguruan tinggi akan tiba. Siapa sangka anakmu yang bodoh itu benar-benar akan membuat 8 kelinci kecil itu mengikuti ujian masuk perguruan tinggi hahaha. Hai, awalnya aku mengantar anak untuk belajar, supaya bisa kerja dengan baik di luar nanti. Tak disangka, sebentar lagi. Hari setelah besok akan ujian masuk universitas. Saya juga sangat tegang. Apakah dia benar-benar bisa menghasilkan beberapa mahasiswa dari Desa Panlong? Tentu saja bisa. Awalnya ingin mengajak Yokiang untuk bekerja. Jadi universitas setiap hari membujukku. Sudah 3 tahun. Apa aku harus seperti Anda? Bertani seumur hidup di gunung? Baiklah. Kalau begitu aku akan mengolah 2 lahan sendiri. Belajarlah dengan baik. Ayo capai kesuksesan. Pergi saja. Terbang keluar dari pegunungan besar. Sejak tahun 1999, sampai sekarang sudah 24 tahun penuh. Hari ini kita berkumpul lagi di Desa Panlong. Guru Ju, mari kita ambil foto bersama. Baiklah, ayo. Biar saya yang mengambil fotonya. Oh baik. Wah, benar. Sukian-kian, kau putri dia. Juga muridnya. Jadi bisa dibilang adik tingkat kita. Ya benar. Mendekatlah, adik tingkat. Baik. Semua siap. Nanti aku hitung 3, 2, 1, lalu kita semua teriak, Keju.
Teriak, keju. Seharusnya teriak, sukses gemilang. 1, 2, 3, sukses gemilang. Cepat, ujian masuk perguruan tinggi akan terlambat. Baiklah. 1 menit, 1 menit. Cepat sekali, cepat sekali. Berdiri dengan baik, berdiri dengan baik. Cepat sedikit, ya. Di mana Liu Xiang? Liu Xiang sudah datang. Sudah datang, sudah datang. Kamu lihat celananya. Hahaha, ngapain itu? Aku tendang kamu, guru. Saya hanya punya sabuk. Bagaimana ini? Kamu harus menutupinya. Ayo teman-teman, semua berdiri dengan rapi. Saya akan menghitung 321. Semua serentak bilang keju. Bilangkan keju apa? Seharusnya bilang semoga sukses. 1 langkah menuju hasil. Hahaha, mari kita mulai 321. Bendera berkibar, kemenangan. Sekali jalan, bertani. Selamat tinggal, kalian akan menjadi pilar masa depan Daxia.